Banyak individu merasa terjebak dalam diam dan penerimaan tanpa memikirkan secara kritis, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua atau berpengalaman. Kondisi ini tidak hanya memperkuat budaya feodalisme yang ada di masyarakat, tetapi juga menghambat perkembangan pemikiran kritis yang sangat diperlukan dalam dunia modern. Ketika seseorang mencapai posisi yang lebih tinggi, seringkali ada keinginan untuk mendapatkan penghormatan tanpa kritik. Seharusnya, penghormatan itu harus didasarkan pada kualitas dan kompetensi yang dimiliki, bukan hanya pada status. Hal ini menciptakan siklus yang sangat sulit untuk diubah, di mana kritik dan saran justru dianggap sebagai ancaman. Di lingkungan kerja, kultur senioritas masih sangat kuat dan sikap kritik terhadap atasan sangat jarang terjadi. Ini berakibat fatal. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin seringkali tidak ditindaklanjuti, membiarkan kesalahan itu berlanjut dan menciptakan dampak negatif yang lebih dalam bagi organisasi. Budaya diam di tempat kerja, di sisi lain, sangat menghalangi para karyawan untuk menyuarakan pendapat mereka, bahkan ketika kebijakan yang diterapkan merugikan mereka. Ketidakpuasan yang terpendam ini bisa menjadi lokasi subur untuk konflik dan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Selanjutnya, pendidikan seringkali mengajarkan siswa untuk menerima tanpa bertanya. Proses belajar yang seharusnya mendorong penemuan dan eksplorasi justru berpotensi menjadi bentuk indoktrinasi. Dengan demikian, hal ini menghambat kemampuan berpikir kritis di kalangan generasi mendatang yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan. Ketakutan untuk mempertanyakan otoritas, yang seringkali dibentuk melalui pola asuh dan budaya yang ditanamkan sejak dini, menciptakan rasa takut yang berkepanjangan, tidak hanya di lingkungan rumah tetapi juga di berbagai aspek kehidupan lainnya. Ketakutan ini mengakibatkan hilangnya banyak potensi yang seharusnya dikembangkan dari pikiran kritis. Banyak mahasiswa merasa tertekan untuk mengekspresikan pendapat mereka karena takut dianggap melawan otoritas di kampus. Dalam konteks ini, kritik terhadap kebijakan atau tindakan senior dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai saran untuk perbaikan, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi pertumbuhan intelektual. Lebih lanjut, sistem senioritas yang masih berlaku di kampus seringkali menimbulkan ketidakadilan, di mana mahasiswa baru harus tunduk kepada senior tanpa alasan yang jelas. Hal ini tidak hanya memperkuat siklus penindasan tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter yang pasif di kalangan mahasiswa. Mentalitas feodalisme ini tidak hanya terbatas pada lingkungan kampus, tetapi juga terbawa ke dunia kerja. Lulusan yang terbiasa dengan sistem semacam ini cenderung enggan mengungkapkan pendapat dan kritik mereka di tempat kerja, yang pada akhirnya merugikan proses inovasi dan peningkatan kinerja organisasi. Budaya feodal dalam pendidikan, dengan tegas, berkontribusi pada pembentukan mentalitas yang patuh dan tidak kritis. Hal ini menciptakan suatu generasi yang cenderung menerima keadaan tanpa mempertanyakan, yang sangat merugikan perkembangan individu dan kolektif di masyarakat. Hubungan antara loyalitas dan keuntungan seringkali menjadi membingungkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Mereka yang menunjukkan kesetiaan kepada otoritas tidak selalu menerima imbalan yang proporsional, tetapi lebih kepada mereka yang mampu melakukan pembenaran terhadap tindakan tersebut, meskipun hal itu tidak adil. Dalam konteks dunia politik, individu yang selalu mendukung kebijakan atasan seringkali mendapatkan keuntungan yang lebih. Lingkungan seperti ini menciptakan situasi di mana idealisme sulit untuk berkembang dan dipertahankan, karena suara-suara kritis dianggap sebagai halangan bagi kekuasaan yang ada. Anak-anak, sejak usia dini, seringkali diajarkan untuk mematuhi peraturan tanpa mempertanyakan. Kebiasaan ini merugikan, karena menghambat kemampuan mereka untuk berpikir secara mandiri dan analitis, yang merupakan keterampilan esensial dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks. Di sekolah, pendidikan semakin memperkuat pentingnya ketaatan, dengan menuntut anak-anak untuk patuh kepada guru bahkan dalam keadaan yang terasa tidak adil. Rasa takut untuk menjemukan pendapat, inilah yang membentuk anak-anak menjadi individu yang enggan untuk bersuara ketika mereka merasa perlu. Ketaatan yang diajarkan oleh orang tua seringkali dianggap lebih penting daripada pemahaman mendalam terhadap pelajaran. Dalam hal ini, anak yang lebih patuh lebih dihargai dibandingkan dengan mereka yang berani bertanya, sehingga menghasilkan generasi yang tidak memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. Orang tua yang terlalu membela anak mereka tanpa memberikan ruang untuk belajar dari kesalahan, justru menciptakan anak yang tidak siap menghadapi kenyataan.
Mereka beranggapan bahwa anak mereka tidak pernah salah, yang pada akhirnya melemahkan proses pembelajaran yang seharusnya terjadi. Fenomena feodalisme dalam pendidikan membuat anak-anak merasa benar tetapi gagal dipersiapkan untuk berpikir secara independen. Ketidakmampuan ini mengakibatkan kesulitan dalam menerima kritik, yang sebenarnya merupakan bagian penting dari pertumbuhan individu. Di akhir, pentingnya berpikir kritis dan kemampuan untuk bertanya tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Melawan sistem yang mengekang pemikiran dimulai dengan keberanian untuk bertanya dan memahami dunia, menciptakan generasi yang mampu berpikir secara mandiri dan bertanggung jawab.